Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatir Alzidan dari Prodi Teknik Komputer dari kelas CS1E. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat, yaitu perkembangan memori DDR1 sampai DDR5. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Latar belakang. Komputer merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Salah satu komponen penting dalam komputer adalah memori atau RAM yang berfungsi menyimpan data sementara agar prosesor dapat bekerja dengan cepat. Perkembangan memori DDR atau Double Data Rate telah mengalami beberapa generasi, mulai dari DDR1 hingga DDR5, dengan peningkatan signifikan dalam kecepatan, kapasitas, dan efisiensi energi. Masuk yang pertama DDR1 atau Double Data Rate 1. DDR1 ini dirilis pada tahun 2000-an. Nah, kecepatannya berkisar 200 sampai 400 MT per second. Kemudian tegangannya yaitu ada 2,5 volt. Nah, kelebihan dari DDR1 stabil dan cukup handal untuk sistem lama. Kekurangannya, konsumsi daya tinggi dan kecepatannya rendah. Keunggulannya, teknologi awal DDR dengan peningkatan dari SDR RAM dan cocok untuk komputer lama atau sistem legacy. Yang kedua ada DDR2 dirilis DDR2 dirilis pada tahun 2003. Kemudian kecepatannya berkisar 400 hingga 800 MT per second. Tegangannya 1,8 volt. Nah, ini yang DDR2 tegangannya lebih sedikit dibilang ya, hemat lah daripada DDR1. Kelebihan dari DDR2 yaitu dia lebih cepat dan hemat daya dibandingkan dengan DDR1 tadi. Kekurangan latensi lebih tinggi dibanding DDR1. Keunggulannya efisiensi daya yang lebih baik dan cocok untuk PC dan laptop generasi awal 2000-an. Kemudian ada DDR3. DDR3 dirilis pada tahun 2007. Kecepatannya yaitu 800 sampai 2133 MT per second. Tegangannya, untuk tegangannya, dia 1,5 volt atau 1,35 volt untuk versi low voltage. Dia lebih hemat ketimbang yang DDR1 dan DDR2. Kelebihannya efisiensi daya dan performa lebih baik. Kekurangan tidak kompatibel dengan slot DDR2. Keunggulannya dari DDR3 yaitu performanya stabil untuk multitasking dan cocok untuk komputer menengah dan server ringan. DDR3 ini bisa digunakan untuk seperti kita yang ringan, kalau buat apa ya, yang ringan-ringan. Mengcoding bisa. Kemudian pokoknya dia yang tidak berat lah. Kemudian ada DDR4. DDR4 dirilis pada tahun 2014, kecepatannya 2133 sampai 3200 MT per second. Dan tegangannya lebih sedikit dibandingkan dengan DDR1, 2, dan 3. DDR4 ini tegangannya yaitu 1,2 volt. Kelebihan dari DDR4 yaitu bandwidth besar dan efisiensi tinggi.
Kekurangan, harga awal tinggi dan tidak kompatibel dengan DDR3. Keunggulannya, kinerja tinggi untuk aplikasi berat, cocok untuk komputer gaming dan workstation modern. Jadi, kalau teman-teman ingin bermain game dan yang lainnya, yang yang agak berat, bisa menggunakan DDR4 ya teman-teman. Kemudian ada DDR5. DDR5 dirilis pada tahun 2020. Kecepatannya 4.800 sampai 8.400 MT per second. Tegangannya itu lebih sedikit dan hemat, yaitu berkisar 1,1 volt. Kelebihan dari DDR5, kecepatan dan kapasitas sangat tinggi. Kekurangannya harganya mahal dan belum banyak didukung motherboard. Keunggulan dari DDR5, performa luar biasa untuk gaming, dan server. Cocok untuk sistem terbaru dan komputer performa tinggi. Nah, DDR5 ini cocok bagi kita yang untuk semisal kita mau ngedit, nah cocok editing ya. Kemudian kayak download-download yang berat bisa. Nah, kemudian kesimpulannya yaitu perkembangan memori DDR menunjukkan kemajuan pesat dalam dunia komputer. Setiap generasi menghadirkan peningkatan signifikan dalam kecepatan, efisiensi energi, dan kapasitas penyimpanan sementara. DDR5 saat ini menjadi standar tertinggi yang cocok untuk kebutuhan komputasi modern seperti AI dan gaming ekstrim. Baik, terima kasih. Mungkin segitu saja presentasi yang telah saya buat. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.